hati, makinlah pribumi panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan ikrar bela negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih, satu, tanyakan kepada menteri-menteri yang datang itu. Ada Nusron, ada Abdul Qadir Karding, ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, tiga-tiganya tokoh NU ini. Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Fadlizon. Tanyakan kepada mereka berapa duit, berapa uang yang disumbangkan untuk acara tersebut. Ya, sekali lagi tanyakan kepada mereka berapa uang yang telah disumbangkan untuk acara di Masjid Istiqlal tadi itu. Iya, dikira saya nggak tahu apa gimana? Ini acara-acara biaran kebanggaannya Lutfi bin Yahya biasanya di Pekalongan tuh, menggelar acara-acara beginian, mengundang menteri-menteri itu. Apakah gratisan mereka datang? Apa gratisan mereka diundang? Tanyakan sajalah kepada kementerian. Kalau perlu cek audit itu. Berapa uang transfer yang masuk untuk acara itu dari kementerian-kementerian yang diundang itu. Dari menteri-menteri yang datang. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Menurut saya ini yang paling penting itu. Kalau menteri-menteri tadi lah nggak begitu penting menurut saya. Tapi yang sangat penting, Kapolri, Panglima TNI, Presiden tidak hadir. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting, menunjukkan bahwa negara, TNI, Polri sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Biasanya kalau acara model begini ya, itu tidak ketinggalan tuh. Apalagi kalau levelnya nasional, biasanya ya selalu diunggul-unggulkan ya Kapolri sama Panglima TNI oleh Lutfi bin Yahya itu. Presiden gitu ya, biasanya selalu datang itu. Untung saja nggak datang. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah the end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Ya apalagi Pak Prabowo tidak datang. Menurut saya the end menurut saya. Ya. Gak ada gunanya menurut saya. Mau keluar-keluar seperti apa kalau tidak didukung oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Presiden. Biasalah, nggak ada ubahnya dengan ormas-ormas yang lain. Ya silakan. Negara larangan juga nggak bisa, itu haknya. Tapi bagi tokoh-tokoh NU semacam Menteri Agama Nazaruddin Umar, khususnya Pak Nazaruddin Umar ini, Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Ya, Anda namanya masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU di elit NU. Tetapi mengapa pada acara pelantikan Catman Pusat di Purworejo beberapa waktu yang lalu, Anda tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil? Catman adalah banom resminya Nahdlatul Ulama. Anda seorang pengurus PBNU di jajaran Suriah, Rois loh ya, bukan main-main. Anda tidak hadir di Purworejo, acara banomnya sendiri tanpa keterangan. Tetapi mengapa pada acara yang dihelat oleh Lutfi bin Yahya, acara yang sejarah kelahirannya pembangkangan terhadap PBNU, Anda hadir? Anda tidak adil sebagai seorang pengurus Nahdlatul Ulama di level PBNU. Kalau saya ketua umum PBNU, kalau saya menjadi Gus Yahya Khalil Stakuf, tak pecat itu Menteri Agama. Karena telah menghina, merendahkan organisasinya sendiri. Ya. Telah menghinakan organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri. Ada acara besar pelantikan Catman Pusat di Purworejo, di Pondoknya Mbah Alwani. Anda tidak datang. Tapi di acaranya keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata telah membuat sejarah NU berubah, sejarah pendiriannya. Tapi Anda datang. Maksudnya apa? Apakah Anda pertanda setuju ridho sejarah berdiri NU di
berubah seenaknya oleh tokoh keturunan imigran dari Yaman ini. Maksudnya apa? Ya kalau Nusron saya nggak bahas lah. Dia politisi. Begitu juga Abdul Qadir Karding yang penting dari menteri. Tapi kalau kelas menteri agama Nazarudin Umar, menteri agama yang memang punya hubungan sebagai menteri agama, mestinya hadir di Purworejo. Atau kalau ingin menjaga perasaan pengurus Jatman hari ini, perasaan organisasi sendiri, di Purworejo tidak datang, mestinya Anda di Istiqlal juga tidak datang. Masih menyebut Maulana lagi. Tahu nggak panjenengan Menteri Agama tahu artinya Maulana itu apa? Rajaku gitu. Anda mengakui itu ini juga raja, maksudnya gimana? Yang benar aja lah. Yang kedua, saya prihatin saya. Bagaimana mungkin Anda, para menteri ini datang, ada yang pertandatangan MOU dengan Jatman Lutfi bin Yahya ini. Maksudnya apa? Anda mestinya sebelum datang pelajari dulu sejarah munculnya berdirinya Jatma oleh Lutfi bin Yahya ini. Kalau ingin tahu silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Jatman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Jatman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu sejarah awal. Ya, kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal kemudian mendirikan Jatman. Anda mestinya pelajari ini. Kemunculannya sudah tidak sehat nih. Kemunculan Jatma sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih bilang tega, kolu, mentolo, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lu Anda sendiri tokoh membuat para mursyid thariqah bingung. Membuat para pengamal thariqah bingung karena Anda membuat acara-acara sendiri terkait Jatman, kemudian muncullah Jatma seperti ini. Masih bilang ikrar bela negara, jaga persatuan. Wahai bangsaku yang kuban, bangsanya siapa yang dibanggakan? Anda memang warga negara Indonesia, tapi kelahiran Anda, bangsa Anda, darah Anda keturunan Yaman. Apakah yang dimaksud adalah bangsa Timur Tengah yang Anda banggakan, sehingga ketika ada acara-acara yang Anda lakukan selalu mengundang tokoh dari Timur Tengah, mengundang tokoh dari bangsa asing? Silakanlah kalau acaranya mungkin tentang Bahsul Masail atau diskusi ilmu agama, diskusi ilmu nasab Habib, silakan. Tapi kalau dalam konteks ikrar bela negara, ikrar bela merah putih, Anda mengundang tokoh bangsa asing apalagi Timur Tengah yang dirundung konflik berkepanjangan, ya, ada tidak tepat, melecehkan merah putih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah. Para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah.
tidak dengan kebukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawah permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya Dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, dan keturunan Wali Songo itu Dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaiman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah Dzurriyyat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama, juga bela negara. Ikhlas jihad dan Zahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani,
Wali Songo pewaris negeri, gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabili.